Memang yang seharusnya pertama mah. Ya, silahkan. Jadi bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dengan Ridar dari kelompok PCX akan mempresentasikan hasil revisi dari arsitektural model. Halo, kurang dekat. Suaranya kurang dekat. Kurang jelas nih. Maaf, internetnya jelek. Selamat siang. Ya, Ada suaranya, Mbak? tapi masih agak kecil. Selamat siang. Udah segini Pak suaranya. Nah, lumayan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya dengan rekan saya Rizal akan mempresentasikan terkait revisi arsitektural model development pada Honda PCX. Oke, next. Nah, ini sedikit overview juga. Jadi Honda PCX merupakan motor keluaran Honda yang sebenarnya sudah ada dari tahun 2007, pertama kali muncul itu dengan kendaraan berbahan bakar bensin seperti motor pada umumnya. Honda PCX ini muncul sebagai motor yang memiliki gaya berkendara rileks dan elegan. Nah, gaya berkendara ini diambil dari studi yang dilakukan di Jepang dan diambil ternyata. Nah, saat ini Honda PCX mulai berkembang menjadi kendaraan elektrik skuter dan sudah mulai masuk ke pasaran sejak tahun 2019. Jadi pertama kali munculnya itu di pasaran Jepang dan menggunakan sistem sewa. Itu pada tahun 2018 dan akhirnya masuk di pasar Indonesia pada tahun 2019 dengan sistem yang sama. Next. Nah, pada presentasi kali ini ada 5 outline yang akan dijelaskan. Halo? Pertama, komponen layer. Masih ada Pak suaranya? Ada suara background apa ya? Ini dari laptop atau dari HP? Iya, putus-putus nih. Lalu communication dan juga ada bisa. Oke, next. Halo, nggak ada suaranya. Arlinya disconnect, Pak. Oh, disconnect. Nah, lanjut sama saya dulu aja ya. Iya, silakan. Jadi ini merupakan layer komponen yang sudah kami buat. Ini adalah revisi dari sebelumnya yang sudah diberi sanggahan oleh beberapa teman-teman dan dosen-dosen. Jadi di sini kami sudah menambahkan warna pada arus AC dan DC. Kemudian juga kami mengganti beberapa tempat untuk posisi di power control unitnya. Bisa dilihat
yang asalnya power control unit itu di layer stasiun, ini jadi pindah di bagian sistem baterai setelah kami membaca kembali. Kemudian kami juga menambahkan electronic control unit untuk smart key karena setelah kami baca juga ternyata ECU untuk smart key ini berbeda dari ECU pada motor, keseluruhan motor. Jadi kami pisahkan menjadi di bawah sini. Kemudian posisi immobilizer juga kami ubah menjadi di sini. Dan sebenarnya sama aja kayak yang lain. Nah, di sini paling kami menambahkan layer di perusahaannya itu ada customer service sama service center. Dan juga di marketnya kami menambahkan showroom, dealer, dan energy market. Untuk sistem baterai juga kami Mungkin saya pakai whiteboard di sini ya Pak untuk kenapa Pak? Oh, iya. Bukan, itu suara dari siapa ya? kalau algoritma yang saya Suara dari Arlin itu. Oh, Background, ada backgroundnya. lead. Iya, ada background-nya, Mbak. Mau lanjutin lead? Lanjutin. Iya, lanjutin aja sama saya aja ya, Pak. Dilanjut lagi. Jadi, perubahan selanjutnya, kami menambahkan beberapa komponen di perusahaan, yaitu service center dan juga customer service. Nah, ini untuk di bagian function layarnya, dan juga di bagian market itu ada dealer, showroom, juga energy market. Selanjutnya, nah ini communication layernya sebenarnya masih sama seperti sebelumnya. Yang berubah kalau sebelumnya itu switch terhubung ke immobilizer, sekarang ini switch langsung terhubung ke electronic control unit. Untuk koneksinya masih sama di motor itu sendiri. Kebanyakan menggunakan CAN bus, sementara untuk sensor kecepatan ini yang terhubung ke roda langsung itu dengan mechanical connection dengan menggunakan dia. Oke, selanjutnya, oh ya, tentang smart key ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di function layer. Ini information layer, ada tambahan kalau sebelumnya dari sistem informasi yang disebarkan itu dari sistem kendali jarak elektronik unit, itu tentang status kendaraan, on atau off, lalu bukaan gas, dan input pengendara seperti lampu, lampu sen, lampu jarak jauh ataupun jarak dekat. Sekarang ada juga input dari electronic control unit, yaitu pembacaan sensor. Jadi dari hasil pembacaan sensor di bawah itu akan dikirim ke sistem kendali untuk ditampilkan di displaynya. Nah, selain itu juga informasi yang berubah yaitu input pengendara yang sebelumnya dari control unit itu ke modul power meter lalu ke inverter, ini dari electronic control unit langsung terhubung ke power control unit, sehingga power control unit itu dapat mengatur pembagian daya untuk mesin berapa dan juga untuk output lain seperti lampu itu seberapa besarnya. Selanjutnya ya, nah ini function layernya. Jadi dari komponen-komponen tadi, komponen pembangkit listrik, charger unit, dan juga inverter AC/DC yang terdapat di bagian power hingga DER itu memiliki baterai charging system yang dilakukan pada onboard charging. Lalu sistem baterai dan BMS juga power control unit ini sebagai sistem manajemen baterai. Nah, lalu sistem kelistrikan pada kendaraan ini terdiri dari electronic control unit, modul, power meter, sensor, dan juga sensor kecepatan. Lalu di motor ini juga memiliki fitur smart system, di mana kendaraan itu
menggunakan kunci keyless yang terhubung terhadap immobilizer, lalu terhubung ke electronic control unit. Setelah electronic control unit menerima sinyal dari immobilizer bahwa terdapat kunci yang cocok, baru switch ini dapat diputarkan dan kendaraan bisa on. Lalu dari alat memiliki hubungan untuk menampilkan multi information display yang tadi telah dijelaskan, seperti lampu jauh atau lampu dekat, jarak, sisa baterai, dan lain sebagainya. Nah, lalu di bagian pertama terdapat service system, yaitu customer service dan juga service center. Dan terakhir di baterai market ini sendiri, karena kendaraan memiliki fitur baterai swap, di bagian marketnya juga terdapat function sebagai baterai swap system. Selanjutnya. Lagi. Enggak. Selanjutnya merupakan penjelasan dari setiap bagian function layer-nya. Yang pertama itu ada bagian baterai charging system. Nah, di sini tuh fungsinya sebagai pengisian daya baterai pada PCX elektrik dapat digunakan secara onboard. Nah, itu. Terus pada bagian depan kendaraan juga terdapat plug-in yang dapat langsung dihubungkan dengan listrik yang ada di rumah. Pengisian baterai ini memakan waktu selama 6 jam. Sedangkan kalau misalnya di PCX juga itu dapat pengisian baterai secara off-board. Nah, di off-board ini pengisian baterainya memakan waktu selama 4 jam. Kemudian lanjut ke fungsi kedua, yaitu ada baterai switch system. Nah, di sini tuh Honda PCX menawarkan kemudahan dalam pengisian daya baterai, yaitu dengan sistem baterai switch. Baterai yang disimpan di bawah jok motor. Yang tadi saya sudah jelaskan itu dapat dengan mudah dilepas dan ditukar dengan baterai yang masih penuh. Untuk saat ini juga penukaran baterai dapat dilakukan di ASS, yaitu Astra Honda Authorized Service Station dengan biaya 5.000, ataupun di mitra yang bekerja sama seperti minimarket, contohnya Alfamart, Indomaret. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Smart Key System. Smart Key System ini merupakan fitur terkini yang memungkinkan pengendara menyalakan kendaraan tanpa memasukkan kunci ke dalam silinder. Nah, selain itu juga untuk menyalakan kendaraan, Smart Key ini memiliki fitur lain seperti alarm, transfer back system, immobilizer, kunci stang, buka bagasi, dan buka penutup charging system. Nah, ini Smart Key. Kemarin itu sempat ada pertanyaan bagian Smart Key System itu. Dari Pak Isat kalau nggak salah. Itu menggunakan cara kerjanya itu gimana? Apakah menggunakan RFID atau menggunakan nomor radio atau apa? Nah, setelah kami mencari, kami menemukan kalau misalnya Smart Key ini tuh kerja menggunakan gelombang radio. Jadi si Smart Key ini tuh bakal memancarkan kode unik yang berbeda untuk setiap motor dan akan diterima dan dikenali oleh immobilizer sebagai receiver-nya. Kemudian si immobilizer ini menerima frekuensi yang sesuai dan mengirimkan sinyal ke electronic control unit khusus untuk Smart Key-nya yang buat Smart Key. Terus kemudian si Smart Key ini mengirim sinyal kepada switch bahwa kunci yang dikenalinya dan posisinya dekat dengan kendaraan, sehingga switch-nya baru bisa diputar dalam posisi on. Atau juga bisa buat buka bagasi dan charging port. Kemudian ketika switch pada posisi on, ECU Smart Key akan mengirim sinyal kepada ECU yang utama, sehingga kendaraan itu dapat melaju. Nah, motor ini dapat menyala selama Smart Key ada dalam jarak radius 2 meter dari kendaraan. Jadi kalau misalnya udah lebih itu otomatis harusnya mati. Terus kalau sementara back system atau alarm lampu bekerja dengan jarak hingga 20 meter. Nah, selanjutnya itu ada fungsi sistem manajemen baterainya. Nah, ini tuh ada 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada charger control and balance function. Yang kedua itu ada current limiter. Yang ketiga itu ada discharger control.
Nah, charger control and balance function ini gunanya untuk apa ya, biar ngecasnya tuh balance, tegangannya tuh biar di baterai itu agar sama gitu semuanya. Jadi kalau misalnya ada tegangan yang di bawah itu, apa ya, di bawah dari rata-rata, misalnya yang lainnya 10 volt, 10 volt, kemudian ada baterai satu yang 5 volt, nah itu tuh nggak akan mungkin terjadi dengan si sistem manajemen baterai ini, jadi bakal dikontrol gitu. Terus ada juga current limiter. Nah, current limiter ini gunanya kalau misalnya ada arus yang tiba-tiba melonjak tinggi, nah ada suatu sensor yang mengirim sinyal ke mana ya, ke si electrical control unit nggak salah. Nah, dia tuh ngirim sinyal kalau bahwa arus ini sudah melebihi yang seharusnya. Jadi dia tuh bakal melanjutkan yang ketiga, itu bakal ada discharger controlnya gitu, bakal memutus hubungan circuitnya biar nggak terjadi bahaya. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fungsi di sistem kelistrikannya. Nah, itu ada 3 komponen utama. Yang pertama itu ada sensor. Nah, sensor ini merupakan bagian dari sistem electronic control unit yang memiliki fungsi sebagai pengantar sinyal. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah sebagai otak dari semua sistemnya, yaitu electronic control unit. Nah, si ECU ini memiliki 3 bagian utama, yaitu microcontroller, memory system, dan power supply. Nah, cara kerjanya itu simpel. Jadi, microcontroller itu akan menerima semua aktivitas yang sudah didapatkan dari sensor dan memproses data yang diterima untuk mengendalikan kerja sistem secara keseluruhan. Nah, kemudiannya akan dilanjutkan ke aktuator. Nah, jadi sinyal-sinyal yang sudah dikontrol, yang sudah terdapat di isi ini, dikirimin ke aktuator gitu. Yang penggunaan dayanya itu diatur oleh si PCU. Ini tipe harusnya PCU. Nah, kemudian ada fungsi buat multi information display. Jadi semua aktuatornya itu dapat berupa display information yang banyak gitu. Salah satu contohnya itu ada kecepatan motor, ada baterai, ada lampu sen juga bisa, terus ada lampu sorot. Nah, ini ada bagian terakhirnya, ada business layer. Nah, ini juga nggak jauh beda dari kemarin. Jadi, paling yang berbeda tuh di energy marketnya aja. Di sini tuh ada kemudahan penggantian baterai. Terus bagian sini, ya ini adalah teknologi terkini dan canggih yang dikeluarkan oleh Honda. Terus ada bagian desain yang elegan dan nyaman. Kemudian ada kemudahan pengisian daya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Udah banyak. Barangkali ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Teza mungkin mau nanya.
Ayo, silakan bertanya. Di absen aja ya. Dari bawah. Nah, itu ada tuh. Di chat, Joshua. Kalau ada baterai yang rusak, BMS bisa memberitahu tidak? Kuliah ya. Mau menjawab pertanyaannya yang kalau ada baterai yang rusak, BMS bisa memberitahu atau tidak. Nah, jadi dari BMS sendiri kan terhubung dengan ECU dan juga display. Nah, di situ BMS bisa memberitahu status baterai ke ECU untuk display untuk ditampilkan di displaynya. Nah, jika baterai rusak juga nanti bakal ada warning di displaynya terkait status baterainya itu sendiri bagaimana. Terus kalau untuk posisi Ini kan ada Ya, mangga. Terus. Yang gentan. Semua terus saja itu bisa monitor ISO dari baterai itu enggak? Sekalian menunggu, yang bertanya di absen aja ya biar cepat. Dua lagi, Teza sama Manuela. Yang Silakan. Genta. Ya. Bentar. Sejauh ini kami belum tahu sedetail bisa nggak sih monitor SOH itu. Kalau cuman soalnya itu si swabnya itu kan cuma tukar kayak galon itu, jadi belum tahu juga sih saya monitor SOH baterainya atau enggak. Nanti bakal kami cari lagi. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Wayan. Tanda flashlight sebuah baterai penggerak yang digunakan adalah satu baterai yang berfungsi juga sebagai aktif atau ada baterai lain. Nah, jadi di Honda Bajaj Electric ini jadi kalau untuk Honda Bajaj ini kan terdapat dua baterai utama yang disimpan di bawah jok. Nah, dua baterai itu berfungsi sebagai energi supply yang pertama dan juga untuk
Untuk elektrikal yang lainnya, makanya di dalam pada ini terdapat cacing yang di dalamnya terdiri dari tes. Mati suaranya. Arlinnya mati lagi, kayaknya DC lagi tuh. Internet sinovasinya bermasalah ya. Ayo Teza sama Manuela, silakan bertanya, ditunggu. 2 lagi nih untuk tim ini. Tadi mau memperjelas pernyataan Arlin aja yang buat pertanyaan Wayan. Itu jadi baterainya tuh kan ada 2 pak baterai. Nah itu udah mewakili buat semuanya yang dikontrol di power control unit. Jadi kayaknya nggak ada satu baterai tambahan yang berfungsi sebagai aki. Jadi udah semuanya dikontrol oleh 2 baterai. Oke. Teza, Manuela masih ada atau udah pergi? Kayaknya ngilang ini ya. Jangan-jangan di sini ngilang semua kecuali presenternya nih. Halo, ada nggak Teza? Manuela, ada nggak? Boleh tahu nggak? Ya nek rada embet paling, Mbak. Ibnu mau nanya, Ibnu. Nggih. Teza nggak ada. Ya, Teza nggak ada nih. Nggak ada. Sepertinya itu mana ya? Ranggo, atuh Ranggo. Sama Mugi, ayo. 2 lagi nih. Misi Pak, Ya, boleh tengok layar yang lain nggak, Azhar? Oh, Yang bisnis layar coba. Oh iya Zar, tadi aku nggak terlalu itu Zar apa tahu banget ini bedanya dengan yang kemarin tuh yang bisnis layarnya itu di bagian mana terus kenapa diubah gitu? Sebenarnya kalau di bisnis layer tuh nggak diubah, cuman ditambah aja di bagian ini aja sih. Energi marketnya kan sebelumnya tuh nggak ada. Iya. Kita tambahin di sini ada energi market. Jadi si bisnisnya tuh ya kemudahan penggantian baterai gitu.
Cuma satu doang sih ditambahin, selebihnya sama. Hmm. Oke. Mugi masih bertanya? Ya, silakan. Saya tambahin lagi nih Pak. Mm-mm. Saya kalau yang itu ECU yang dioperasi sama ECU yang di station itu berbeda ya fungsinya? Atau ECU kan oh itu smart key ya. Tapi kenapa dia di station? Kenapa? Kenapa dia di stasiun? Iya. Jadi sebenarnya electronic control unit smart key itu bukannya itu emang buat khusus si smart key-nya aja gitu. Entah dari alurnya itu dari ECW smart key itu kayak masih tahu sinyal, semacam sinyal gitu lah ke ECW yang utama nanti. Jadi si ECW smart key itu berada di bawah ECW utama gitu di sini. Iya. Mungkin ada tambahan dari Arlin. Ya, jadi untuk ECU yang smart key itu kan karena fungsinya khusus cuma buat smart key doang. Dia itu nanti mengirimkan lagi sinyal ke electronic control unit. Jadi kami waktu diskusi berpikir kalau itu posisinya ada di bawah electronic control unit yang pusatnya sendiri. Gitu sih. Oh iya. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita cukupkan aja. Ada tambahan lagi? Nggak ada? Kayaknya enggak. Ya, kalau enggak, kita cukupkan saja 5 pertanyaan untuk kali ini agar bisa banyak. Ya, silakan ditutup aja. Ya, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.